我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo kalian para pecinta Battle Through the Heavens yang belum pada mandi. Kalau yang udah pada mandi dan bedakan gimana Min? Ya bagus. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay di sini dan udah lempar kopi buat Mimin sebagai apresiasi lebih. Kuilah, nggak usah lama-lama lagi, kita kancut perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar dikepung oleh banyak jenius yang tiada taranya. Ada begitu banyak orang di sini dan itu adalah tim yang bekerja sama yang berniat untuk menghancurkan kelompok Xiaoyan. Pada akhirnya beberapa kelompok ini pun segera menyerang kelompok Xiaoyan. Menghadapi hal itu mau tidak mau kelompok Xiaoyan juga pada saat ini segera menghancurkan mereka. Kelompok-kelompok ini terus berdatangan satu persatu. Mereka benar-benar tidak memberikan kelompok Xiaoyan waktu untuk beristri jahat dan memulihkan diri. Xiaoyan pun bergumam ada begitu banyak orang dan itu adalah tim yang bekerja sama. Mereka berlima sekarang sangat lelah dan jika mereka hanya mengandalkan kekuatan dan keterampilan bertarung, Xiaoyan khawatir mereka tidak akan dapat membunuh semua orang. Jika doki mereka benar-benar habis, maka mereka pada saat ini hanya memiliki kekuatan fisik. Xiaoyan bisa menggunakan keterampilan bertarung spiritual, tetapi kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini kelelahan. Xiaoyan pun bertanya-tanya apakah mereka pada saat ini menemui jalan buntu. Xiaoyan pun menggigit gelas plastik dan bergumam di dalam hatinya bahwa ia tidak bisa mati hari ini. Jika Xiaoyan mati, bagaimana dengan kelangsungan hidup dari klan Xiao? Bagaimana juga dengan keadaan Xiaoqi yang telah ditinggalkan? Selain itu, bagaimana dengan Sun Er dan Shailin yang akan datang ke benua Dodi? Xiaoyan juga pada saat ini memikirkan bagaimanakah nasib King Lin di masa depan. Terlebih lagi kontrak darah Zeni masih bersama Xiaoyan. Jika Xiaoyan mati hari ini, maka Zeni juga akan mati. Cewek mulu otak lu, Yan. Xiaoyan pun memikirkan apakah ada cara untuk segera memulihkan kekuatan fisik atau kekuatan spiritual. Tempat ini benar-benar ditekan hingga Xiaoyan tidak bisa menerobos ke bintang 5. Jika tidak ditekan, maka Xiaoyan bisa menembus ke bintang 5. Bersamaan dengan pemikiran ini, Xiaoyan pun seperti teringat sesuatu. Xiaoyan menyadari bahwa di sini kekuatan doki benar-benar akan ditekan hingga tidak bisa menerobos. Tetapi Xiaoyan tidak pernah mendengar bahwa kekuatan spiritualnya tidak diizinkan untuk menerobos. Xiaoyan pun mengangguk dan menyadari selama kekuatan spiritual Xiaoyan menembus ke keadaan kesadaran, Xiaoyan bisa langsung memulihkan semua kekuatan spiritualnya. Xiaoyan pun merasa lega setelah menemukan sebuah solusi. Bersamaan dengan pemikiran ini, energi pun langsung memenuhi seluruh tubuh dan pikiran Xiaoyan. Hal itu membuat Xiaoyan lupa bahwa ia pada saat ini dalam situasi yang sangat kritis. Seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini tampaknya telah memasuki keadaan misterius. Dalam keadaan ini semua gangguan benar-benar tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Hanya kesadaran yang sangat jernih yang terbentang di depan Xiaoyan seperti gulungan. Semua adegan peristiwa yang telah dialami oleh Xiaoyan segera muncul satu persatu. Xiaoyan pada saat ini hanya merasakan ledakan di lautan kesadarannya seolah-olah sebuah pintu perlahan-lahan telah dibuka. Ada aturan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan, energi langit dan bumi di sekitar Xiaoyan tampak mendidih. Itu segera mengalir ke dalam pemikiran Xiaoyan dengan gila-gilaan. Energi ini mengisi lautan kesadaran Xiaoyan yang tidak memiliki kekuatan spiritual sebelumnya. Lautan kesadaran spiritual Xiaoyan pada saat ini membengkak karena rasa sakit. Energi langit dan bumi ini tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti dan terus mengalir ke dalam tubuh Xiaoyan. Kesadaran yang berjalan perlahan tiba-tiba terangkat dan lautan kesadaran yang berangsur-angsur meluas melibatkan kekuatan spiritual yang tampak tak berujung. Akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan pada saat ini benar-benar menerobos. Sekarang kekuatan spiritual di lautan kesadaran Xiaoyan benar-benar telah penuh. Xiaoyan pun bergumam bahwa kekuatan spiritual ini benar-benar begitu kuat dan terlalu menakutkan. Xiaoyan pun melesatkan kekuatan spiritualnya dan energi yang tak terlihat segera melonjak ke segala arah.
Menyadari hal ini, beberapa orang yang menyerang ke arah kelompok Xiaoyan seketika terkejut. Mereka sebelumnya menyadari bahwa kekuatan spiritual dari Xiaoyan benar-benar telah habis. Tetapi mengapa pada saat ini kekuatan spiritualnya telah kembali dalam waktu singkat? Selain itu, tekanan dari kekuatan spiritual ini benar-benar sangat menakutkan. Seolah-olah ini bukanlah kekuatan spiritual yang dimiliki oleh puncak bintang keempat Dodi. Semua orang memandang ke arah Xiaoyan dengan tidak percaya, ketakutan, dan kecurigaan yang berhenti berkembang. Mereka tidak tahu apakah pada saat ini mereka harus melawan ataukah mundur. Pada akhirnya salah seorang dari mereka segera berkata bahwa kekuatan jiwa bocah yang berjubah hitam ini begitu kuat. Melihat ilusi ini akan segera ditutup, maka tidak ada gunanya membunuh mereka pada saat ini. Pada saat ini mereka harus mundur karena orang ini benar-benar sulit dibuat untuk menyerah. Sementara itu, kelompok Xiaoyan yang menyadari Xiaoyan telah menerobos di kekuatan spiritual benar-benar merasa sangat gembira. Mereka pada saat ini benar-benar semakin menjadi brutal dan gila. Di sisi lain, beberapa Dodi yang baru saja menerima perintah segera mundur. Sementara itu, banyak juga di antara mereka yang pada saat ini malah memutuskan untuk menyerang. Ente kadang-kadang ente, sekali sewang lah. Sementara itu di sisi lain, pada saat ini Xiaoyan segera terbangun dari keadaan promosi keadaan di. Xiaoyan pun segera menatap ke arah kerumunan yang pada saat ini mengarah ke arah kelompoknya. Xiaoyan mengeluarkan senyum kejam sebelum akhirnya segera mengungkapkan kata penjara. Dalam sekejap, kaki dari kelompok Dodi yang bertarung yang datang untuk membunuh benar-benar telah berhenti. Mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa lagi bergerak bahkan untuk 1 sentimeter pun. Aliran udara juga pada saat ini benar-benar berhenti dan waktu sepertinya telah membeku. Orang-orang ini pun benar-benar kebingungan dan bertanya apakah yang telah terjadi. Sementara itu, Chaos Immortal, Nulong Jing Wuchen dan Long Yi juga pada saat ini menatap hal tersebut dengan mata terbelalak kaget. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan bergumam rasanya sangat menyenangkan untuk memegang kendali. Namun tak lama perasaan kegembiraan ini segera digantikan oleh perasaan dingin. Dengan pemikiran Xiaoyan, banyak Dodi yang merasakan raungan di benak mereka. Kesadaran spiritual mereka segera jatuh ke dalam kelesuan sesaat. Pertahanan spiritual yang mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan spiritual Xiaoyan seketika runtuh sepenuhnya. Dengan kekuatan dari teknik Cold Sky yang mencekik, semua orang pada saat ini benar-benar terdiam. Tak lama setelah itu, cahaya darah segera menyebar keluar dari tubuh semua orang Dodi yang terkena serangan Xiaoyan. Kabut darah merah terang segera menyembur keluar dan mata orang-orang ini benar-benar kehilangan vitalitasnya. Lebih dari 100 Dodi yang ingin mengepung kelompok Xiaoyan pada saat ini semuanya benar-benar terjatuh dan mati dalam sekejap. Setelah melakukan teknik ini, tubuh Xiaoyan yang sudah berada di ujung kekuatannya menjadi semakin lemah. Langkah kaki Xiaoyan gontai dan Xiaoyan memuntahkan beberapa suap darah yang menggenang di tubuhnya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan merasa sedikit lebih nyaman. Pada saat ini, meridian yang berantakan dan Doqi Xiaoyan benar-benar harus segera dipulihkan. Jika tidak, setelah waktu yang lama itu akan dengan mudah menyebabkan banyak bahaya tersembunyi ketika latihan di masa depan. Xiaoyan pun menutup matanya dan segera memasuki kondisi penyesuaian aura. Adapun mengenai situasi pertempuran di hadapannya, pada saat ini Xiaoyan merasa tidak perlu lagi untuk menontonnya. Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang sangat mencengangkan sebelumnya, setelah beberapa saat kelompok Xiaoyan pun segera kembali dan melindungi Xiaoyan. Sementara itu, orang-orang yang ingin menyerang yang tersisa pada saat ini benar-benar mundur ke arah timur. Menyaksikan pemandangan yang mengerikan sebelumnya, semua orang benar-benar tercengang. Pikiran mereka benar-benar menjadi kosong dan mereka memutuskan untuk mundur. Lebih dari 100 Dodi yang sangat kuat semuanya jatuh dalam beberapa detik. Meskipun mereka melihat bahwa Xiaoyan telah duduk bersila dan memejamkan mata untuk mengatur auranya, tidak ada dari mereka yang berani memiliki ide setengah langkah untuk maju. Akhirnya kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar lolos dari malapetaka hidup dan mati. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu dan pada saat ini kelompok Xiaoyan telah memulihkan diri.
Namun Xiaoyan pada saat ini masih tidak bergerak sama sekali, sementara 4 orang lainnya benar-benar telah pulih. Xiaoyan benar-benar tidak bergerak seperti patung batu dan mata 4 orang anggotanya benar-benar menunjukkan kecemasan. Mereka menyadari bahwa kemampuan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan benar-benar terlalu luar biasa. Terlebih lagi ketika Xiaoyan menggunakan teknik tersebut, Xiaoyan dalam kondisi sangat lelah. Oleh karena itu wajar saja bagi Xiaoyan pada saat ini membayar harga yang sesuai. Mereka hanya bisa berharap Xiaoyan pada saat ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun tak lama setelah itu mata Xiaoyan yang selama ini tertutup perlahan-lahan terbuka. Semua orang pada akhirnya segera menghela nafas lega dan hati mereka yang menggantung tinggi segera terjatuh. Nulong pun segera bergegas bertanya ketika ia menatap ke arah Xiaoyan dengan gugup. Ia bertanya bagaimana keadaan Xiaoyan dan apakah Xiaoyan tidak apa-apa. Long Yi pada saat ini memegang tangan Xiaoyan dengan erat dan menatap ke arah Xiaoyan dengan khawatir. Merasakan kekhawatiran di mata semua orang, hati Xiaoyan pada saat ini menghangat dan Xiaoyan seketika tersenyum. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia pada saat ini baik-baik saja. Menanggapi hal itu, Chaos Immortal pun segera bertanya dengan prihatin apakah Xiaoyan benar-benar baik-baik saja. Kekuatan keterampilan pertarungan jiwa Xiaoyan sebelumnya benar-benar menakutkan. Selain itu, harga yang harus dibayar. Chaos Immortal segera berhenti berbicara sampai titik ini. Sementara itu Xiaoyan tersenyum dan bertanya, jadi mereka mengkhawatirkan tentang hal ini. Kekuatan spiritual tingkat niat benar-benar jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh keadaan Di. Kekuatannya setidaknya beberapa kali lebih kuat jika dibandingkan dengan kekuatan spiritual puncak keadaan Di. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh puncak bintang keempat Di. Namun jangan khawatir karena tidak ada harga yang harus dibayar dan tidak ada gejala sisa. Sebelumnya Xiaoyan hanya terlalu lelah, oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan spiritual ini. Wajah tegang dari Chaos Immortal akhirnya menunjukkan senyum meyakinkan setelah mendengar penjelasan Xiaoyan. Di sisi lain Jing Wuchen pada saat ini segera menghampiri dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Kekuatan dari saudara Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Menanggapi hal itu, semua orang pun segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Semua orang pun tertawa terbahak-bahak pada saat ini setelah berbincang-bincang santai. Di tengah perbincangan ini, Nulong pada saat ini segera teringat sesuatu. Tiba-tiba ekspresinya menjadi depresi dan ia segera berkata dengan wajah yang pahit. Nulong menjelaskan bahwa semua ini sudah berakhir. Xiaoyan telah membunuh lebih dari 100 orang sekaligus. Sekarang Nulong bahkan tidak bisa bersaing dengan Xiaoyan untuk tempat pertama dan mendapatkan hadiah. Semua orang pun tercengang ketika mendengar perkataan Nulong sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak lagi. Tak lama setelah itu Nulong lanjut berbicara kepada semua orang. Nulong berkata bahwa masih banyak orang yang bertarung ke arah lain. Kekuatan fisik mereka telah banyak pulih sekarang dan kekuatan spiritual Xiaoyan telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Apakah Xiaoyan pada saat ini ingin pergi dan membunuh lagi? Mendengar perkataan Nulong ini, semua orang teringat seni bela diri Xiaoyan sebelumnya. Mereka pun segera menunggu keputusan dari Xiaoyan. Melihat hal ini, Xiaoyan berpikir sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kelapanya. Xiaoyan berkata sepertinya mereka tidak perlu bertempur lagi. Xiaoyan merasa ilusi ini akan segera ditutup dan dengan kekuatan fisik mereka saat ini, ketika mereka bergegas mereka tidak akan bisa membunuh beberapa orang. Mendengar hal itu semua orang pun pada saat ini mengangguk setuju. Tak lama setelah itu Jing Wuchen pun segera berdiri dan melihat sekeliling. Ia berkata ketika mereka pertama kali memasuki ilusi, total dari orang yang ada sekitar 50.000 orang. Namun setelah pertempuran yang panjang dan hingga pada saat ini sepertinya hanya ada sekitar 1.000 orang di sini. Menanggapi hal itu, Chaos Immortal pada saat ini tersenyum tetapi tidak melanjutkan topik ini. Ia mengerutkan keningnya dan berkata bahwa ia melihat Zhenjian ketika hanya ada sedikit orang. Meskipun ia berlumuran darah dan sangat sulit untuk diidentifikasi, namun ia yakin bahwa itu adalah Zhenjian. Tetapi sepertinya ia tidak cocok menerima gelar jenius yang tiada taranya.
Ia benar-benar berjalan seperti seorang zombie melarikan diri ke utara di bawah perlindungan banyak penjaganya. Ia benar-benar tidak mengerti bagaimana Zenjian bisa melakukannya. Apakah ia telah terluka parah ataukah ia terkena sesuatu? No, tanya Xiaoyan. Selain itu, sejauh ini mereka juga belum melihat bayangan dari Dan Bingyan. Mereka bahkan pada saat ini belum melihat seorang pun dari Pil Palace, dan bukankah itu terlihat aneh? Mungkinkah Dan Bingyan ini benar-benar sudah mati? Namun ada begitu banyak penjaga dari Pil Palace dan kekuatannya sangat kuat. Bagaimana mungkin ia bisa mati sebelum berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan? Chaos Immortal mengungkapkan keraguan di hatinya dalam satu tarikan nafas. Sementara itu alis Nulong pada saat ini berkerut. Ia benar-benar jatuh ke dalam kebingungan yang ekstrim setelah mendengar kata-kata dari Chaos Immortal. Sementara itu mata Jing Wuchen pada saat ini menyapu ke arah Xiaoyan, tetapi ia masih tetap diam. Mata Mas Long Yi juga melirik ke arah Xiaoyan dari waktu ke waktu, tetapi ia juga pada saat ini tidak berbicara. Sementara itu pikiran Xiaoyan pada saat ini berubah tajam dan Xiaoyan bertanya-tanya apakah Xiaoyan akan mengatakan yang sebenarnya. Masalah ini melibatkan Pil Palace yang kuat, dan jika seseorang tidak berhati-hati maka saudara-saudara ini mungkin akan terlibat dalam resiko. Namun Xiaoyan menyadari bahwa permasalahan ini pada akhirnya akan terungkap ke dunia suatu hari nanti. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Akhirnya setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun mengerutkan kening dengan semakin erat. Secara bertahap sebuah ide segera tumbuh di dalam hati Xiaoyan dan ia segera berbicara kepada Chaos Immortal dan Nulong. Xiaoyan berkata bahwa ia mengetahui sesuatu tentang hal ini. Chaos Immortal dan Nulong tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang terbelalak. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa Xiaoyan sebelumnya pernah bertemu dengan Zenjian sebelum ia bertemu dengan Chaos Immortal dan Nulong. Chaos Immortal dan Nulong pun segera bertanya serempak, lalu apa yang terjadi? Xiaoyan segera berkata dengan ringan bahwa pertempuran telah pecah di antara mereka berdua dan Zenjian dikalahkan. Zenjian benar-benar telah dihancurkan dan menjadi orang yang tidak berguna. Perkataan Xiaoyan yang sampai di telinga dari Chaos Immortal dan Nulong ini tidak berbeda dengan petir yang menyambar. Keduanya memikirkan Dan Bingyan pada saat yang bersamaan. Mungkinkah ia juga akan dikalahkan oleh Xiaoyan? Dengan kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat, itu sangat mungkin jika ia menghancurkan Zenjian. Tetapi bagaimana dengan Dan Bingyan yang juga memiliki kekuatan spiritual yang cukup kuat? Mungkinkah Dan Bingyan juga telah dibunuh oleh Xiaoyan? Menyadari pemikiran dari keduanya, Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dan meminta maaf. Xiaoyan berkata adapun hal lain, Xiaoyan pada saat ini tidak zaman untuk mengatakannya. Hal itu dikarenakan permasalahan ini melibatkan terlalu banyak hal. Oleh karena itu tolong maafkan Xiaoyan atas hal ini. Mendengar penjelasan singkat Xiaoyan ini, baik Chaos Immortal maupun Nulong mengungkapkan pemahamannya dan mengangguk. Terlepas dari apakah Dan Bingyan meninggal di tangan Xiaoyan atau karena kecelakaan, mereka tidak akan meminta detail itu kepada Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa ini adalah permasalahan yang sangat penting hingga Xiaoyan benar-benar merasa tidak nyaman untuk menjelaskannya. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang santai dan waktu pun terus berlalu. Suara pertempuran pada saat ini di gurun berangsur-angsur mereda. Mereka berlima memandang ke arah langit dan diam-diam menunggu waktu penutupan ilusi. Sementara itu di langit malam tempat bulan berdarah menggantung tinggi, cahaya bulan merah pucat tidak lagi sekuat sebelumnya. Chaos Immortal yang memiliki darah Raja Warcraft sangat sensitif terhadap gangguan energi di dunia. Ia pun segera berkata dengan ringan bahwa waktu ilusi untuk tertutup sepertinya akan berlangsung dalam beberapa jam ini dan mereka harus bergegas. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya melesatkan kekuatan spiritualnya ke segala arah. Setelah menarik kekuatan spiritualnya, Xiaoyan segera berkata kepada semua orang. Xiaoyan memperkirakan secara kasar bahwa pada saat ini ada sekitar 400 orang yang masih hidup di gurun. Mereka juga pada saat ini menunggu pintu ilusi terbuka.
Tak lama setelah itu, langit yang sepi tiba-tiba berubah dan awan di seluruh langit tampak diaduk menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. Awan ini membentuk pusaran besar di tengah gurun. Angin deras segera menerpa dan mayat yang tak terhitung jumlahnya segera terlempar ke udara. Debu memenuhi langit dan seluruh langit pada saat ini benar-benar menjadi mendung. Tablet batu di tengah hutan belantara yang telah lama terdiam bergetar dengan cepat. Pilar darah dan cahaya raksasa yang dikelilingi oleh sekitar 10 orang melesat ke langit. Adegan ini sangat aneh dan hati Xiaoyan pada saat ini segera menegang. Xiaoyan pada saat ini terkejut karena Xiaoyan bahkan tidak bisa menggerakkan jari di tubuhnya. Selain itu, Xiaoyan juga bahkan tidak bisa menggerakkan doki dan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan bergumam bahwa kekuatan ini benar-benar mengerikan. Xiaoyan menyadari sepertinya ini adalah kekuatan asli dari ilusi. Tidak ada yang tahu dari mana asal dari kekuatan ini. Dengan cara ini, cahaya berdarah benar-benar menghentikan semua pembunuhan secara dominan. Waktu dari penutupan ilusi ini akhirnya tiba dan benar-benar tanpa peringatan. Di gurun, sosok yang diselimuti darah segera menghilang tanpa jejak. Pada saat yang bersamaan, di alun-alun pintu masuk ilusi, sosok jatuh ke tanah tanpa cedera. 5 orang anggota Xiaoyan pada saat ini juga berlumuran darah dan segera menghilang. Tetapi tempat di mana mereka muncul pada saat berikutnya benar-benar berbeda dengan Dodi yang bertarung lainnya. Di depan kelompok Xiaoyan adalah monumen batu tinggi yang berada di tengah gurun. Pada saat yang bersamaan di depan prasasti ada juga 5 orang lainnya. Secara keseluruhan kebetulan ada total 10 orang dan semua orang segera mengerti bahwa mereka berlima berada di peringkat 10 terbesar untuk hadiah. Ketika tatapan mereka bertemu, mereka semua memiliki senyum yang sangat bahagia di mata masing-masing. Terutama Jing Wuchen yang kekuatannya paling lemah di antara kelompok Xiaoyan. Pada saat ini 2 baris air mata panas segera keluar dari matanya. Pada saat ini Jing Wuchen benar-benar tertawa di dalam tangis, menangis di dalam tawa. 10 orang yang berada di platform ini tidak dapat menggerakkan tubuh mereka kecuali kelapa doang. Sementara itu 5 orang di hadapan kelompok Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa kelompok Xiaoyan pada saat ini akan masuk ke 10 besar. Untungnya mereka pada saat sebelumnya tidak memprovokasi kelompok Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan pun merasakan tatapan dari kelima orang Dodi ini dan segera menatap ke arah kelimanya. Kelima orang ini segera melemparkan senyum ke arah kelompok Xiaoyan dan kelompok Xiaoyan pun segera membalas dengan senyum hormat dan kekaguman. Bersamaan dengan itu, cahaya berdarah di tablet batu berputar sebentar dan sosok besar segera keluar dari cahaya darah. Ia segera berdiri di atas tablet batu dan memandang ke arah semua orang. 10 orang yang berada di sana menyadari bahwa ini seharusnya menjadi penjaga dari ilusi. Semua orang memandang ke arah penjaga ini dengan penuh harapan tentang peringkat apa yang akan mereka menangkan pada saat ini. Hadiah apakah yang akan mereka dapatkan dari sang penjaga? Sementara itu, mata penjaga yang baru saja muncul tidak lembut sama sekali dan ia segera mengamati 10 orang di hadapannya. Ia segera mengucapkan selamat tanpa ada ekspresi. Ia lanjut berkata bahwa semua orang telah membuktikan diri masing-masing dalam pembunuhan tanpa akhir. Penjaga tersebut pun segera mengangkat telapak tangannya yang raksasa dengan ringan dan 10 cahaya darah segera ditembakkan ke tubuh 10 orang. 10 orang ini hanya merasakan seluruh tubuh mereka merasa rileks dan segera menggerakkan anggota tubuh mereka. Mereka terkejut menemukan bahwa semua luka dan kelelahan mereka pada saat ini telah menghilang. Doki dan kekuatan spiritual mereka juga pada saat ini telah kembali dalam keadaan puncaknya. Seolah-olah mereka sama sekali tidak pernah mengalami pertempuran sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, suara acuh tak acuh kembali terdengar di telinga semuanya. Suara itu menyebutkan bahwa selanjutnya ia akan memverifikasi semua tindakan mereka untuk menentukan peringkat masing-masing. Mendengar perkataan tersebut, 10 orang ini benar-benar bingung. Mereka bertanya-tanya mengapa penjaga ini tidak mengetahui peringkat mereka. Bukankah ini sesuatu hal yang tidak masuk akal? Di tengah-tengah kebingungan ini, penjaga pun segera berkata dengan ringan,
Ia menjelaskan bahwa misi yang dilakukan oleh kekuatan ilusi hanya untuk mengirim 10 penerima berjasa teratas ke sini. Tetapi peringkat terakhir harus diverifikasi olehnya sebagai penjaga. Penilaian akan ditentukan oleh bulan sabit yang berada di kening masing-masing. Setelah selesai berbicara, mata dari penjaga ini tiba-tiba menjadi merah. Bersamaan dengan itu 10 orang pada saat ini merasa dahi mereka menjadi panas. Tanda bulan sabit telah terkelupas dari dahi mereka dan terbang ke penjaga. 10 sinar cahaya berwarna darah ini segera ditembakkan ke arah mata penjaga. Setelah beberapa saat, mata dari penjaga itu benar-benar dipenuhi dengan darah. Tanda bulan sabit yang melayang di depan penjaga itu pun seketika menghilang dan penjaga itu segera melihat ke arah ke-10 orang yang ada di sekitar. Ia pun segera membacakan kata demi kata dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan karena Xiaoyan telah memenangkan tempat pertama. Mendengar hal itu, Chaos Immortal, Nulong, Nongyi, dan Jing Wuchen semuanya menganggukkan tinjunya ke arah Xiaoyan. Mereka segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini juga tersenyum lega. 4 orang anggota Xiaoyan pada saat ini sudah bisa menebak bahwa Xiaoyan akan menempati tempat pertama. 5 orang Dodi yang berada di hadapan Xiaoyan juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan. Mereka baru tahu bahwa sosok pria ini bernama Xiaoyan. Mereka sepertinya pernah mendengar nama ini. Namun tak lama penjaga pun kembali mengumumkan nama-nama yang menjadi pemenang. Ia segera mengucapkan selamat kepada Nulong karena ia memenangkan tempat kedua. Selamat kepada ular mimpi langit yang menempati posisi ketiga. Ketika nama-nama ini disebut, semua orang seketika mengucapkan selamat kepada masing-masing. Pada saat ini Chaos Immortal telah memenangkan posisi kelima. Longyi berada di tempat ke-7 dan Jing Wuchen berada di posisi ke-10. Setelah selesai mengucapkan nama terakhir, si penjaga pun segera mengumumkan hadiahnya. Ia berkata selanjutnya mereka akan diberi hadiah. Ia akan memasukkan informasi harta karun yang dihargai ke dalam kesadaran spiritual mereka satu persatu. Ia akan memberikan banyak harta karun, tetapi semua orang pada saat ini hanya bisa memilih satu. Orang yang merupakan peringkat pertama akan mendapatkan hadiah dan memilih terlebih dahulu. Akhirnya ia pun segera menunjuk ke arah Xiaoyan dan sel darah segera muncul. Sel-sel darah ini segera tergantung di depan 10 orang dan ia kembali menunjukkan jari telunjuknya. Sebuah penampakan harta hadiah segera muncul di benak Xiaoyan. Xiaoyan pun melihat harta karun yang terdiri dari keterampilan bertarung dan banyak benda yang sangat berharga. Xiaoyan menyadari bahwa pada saat ini ada banyak keterampilan yang sangat menguntungkan. Xiaoyan juga pada saat ini melihat adanya 3 benda aneh di antara harta karun ini. Xiaoyan melihat api surgawi yang menempati peringkat ke-10 pada saat ini. Namun sangat disayangkan bahwa Xiaoyan hanya dapat memilih salah satu dari 3 benda aneh di hadapannya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar bingung. Semua orang pun menatap ke arah Xiaoyan pada saat yang bersamaan. Meskipun semua orang tidak tahu apa yang dilihat oleh Xiaoyan di dalam harta karun ini, namun ekspresi Xiaoyan memberitahu semua orang bahwa hadiahnya mungkin tidak semurah binasanya. Akhirnya setelah menganalisis semua harta di dalam hatinya, Xiaoyan pun mendapatkan tekad. Xiaoyan pun menggunakan pikirannya untuk memberikan keputusan pada penjaga ilusi. Xiaoyan pada saat ini memilih segel api pembakaran. Penjaga itu pun melirik ke arah Xiaoyan sedikit dengan makna yang dalam sebelum akhirnya mengangguk. Setelah Xiaoyan memilih hadiah, pada akhirnya giliran Nulong yang merupakan peringkat kedua untuk memilih. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengambil keuntungan karena Xiaoyan telah meneliti semua harta karun ini. Xiaoyan pun diam-diam mengirim transmisi suara ke Longyi, Chaos Immortal, dan Jing Wuchen. Xiaoyan memberitahu mereka harta yang ia lihat dan analisis serta pendapatnya tentang harta mana yang paling cocok untuk mereka. Akhirnya semua orang pun segera mendapat gilirannya masing-masing untuk mendapatkan hadiah. Pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar sangat beruntung karena harta yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan tidak ada yang memilih. Semua orang pun telah mendapatkan hadiahnya. Bersamaan dengan itu suara dari penjaga pun kembali terdengar. Ia segera berkata bahwa semua orang telah memilih hadiah, oleh karena itu mereka pada saat ini bisa pergi.
Setelah mengucapkan perkataan tersebut, harta yang baru saja dipilih segera melesat ke arah cincin penyimpanan masing-masing. Bersamaan dengan itu, ke-10 sosok ini seketika menjadi ilusi. Ketika cahaya darah yang menyilaukan muncul dan menghilang, kelompok Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini sudah berada di pintu masuk alun-alun ilusi. Pada saat ini alun-alun itu benar-benar sangat kosong kecuali ada 10 orang yang baru saja muncul. Mereka pada saat ini melihat retakan di angkasa yang berkecamuk. Xiaoyan dan Chaos Immortal pun segera berkata pada saat yang sama agar mereka keluar dari sini dengan cepat. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera melesat dan kelima orang ini telah mendarat di ruang terbuka di tengah halaman. Semua orang pada saat ini seketika menghela nafas karena mereka pada saat ini benar-benar telah kembali ke kota Juxi.